Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku letku, sejauh pandangku apa? Kan sungai nampak berliku, sawah hijau membentang, bagai bermadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Itulah Wonogiri di musim hujan. Amin. Indah, kelihatan gergete karena banyak di pinggir-pinggir jalan sawah, orang mencangkul mempersiapkan padi, mempersiapkan aneka tanaman, gerobak dan truk dan kol bawa pupuk-pupuk. Saya melihat itu kalau pagi-pagi jalan-jalan atau naik sepeda, luar biasa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent adalah pengharapan. Seorang petani menunggu kapan datang musim hujan. Sekarang hujan tiba ya. Dan sudah beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu mulai hujan. Dan ketika mulai hujan, sawah yang kering mulai digarap. Dan mulai bekerja keras sesudah aneka hal dipersiapkan sebelumnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian segera panen? Panen enggak? Segera? Enggak. Masih membutuhkan 3-4 bulan lagi nanti untuk panen, untuk menikmati hasil. Dan selama mulai hujan dan sampai panen lagi nanti ada banyak pekerjaan. Harus cari fungisida, insektisida, cari pembasmi gulma, cari pupuk yang terbaik. Dan itu biaya, dan itu pengeluaran, dan itu tenaga, dan itu aneka hal kesempatan untuk melakukan. Untuk baru 3-4 bulan lagi panen. Tetapi mengerjakan sesuatu dan berproses menuju panen dari tandur, dari persiapan benih, itu sudah menjadi kegiatan yang menggairahkan karena punya harapan bahwa nanti akan panen padi yang terbaik. Amin. Nah, kurang lebih Advent adalah proses dari tandur sampai panen nanti. Nabi Yesaya itu hidup 700-800 tahun sebelum Sang Isa Al-Masih lahir. Dan pewartaannya adalah bahwa akan datang harinya, akan datang waktunya, seperti disabdakan dalam firman Tuhan bacaan pertama. Mari kita perhatikan. Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, dan sebab itu ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Panen akan datang segera. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dan kemudian setiap pribadi umat Israel mempersiapkan diri, menata diri untuk menyambut kedatangan Sang Al-Masih. Tebah-tebah, noto, mernahke, urip. Apakah kemudian segera datang? Tidak. Mereka menanti sampai 700 tahun. Baru kemudian begitu nyata ketika Yohanes Pembaptis tampil sebelum Sang Mesias datang berkarya. Tanda
menurut keyakinan orang Yahudi, tanda bahwa Mesias datang adalah didahului oleh seorang nabi besar. Maka ketika Yohanes muncul menjadi seorang pribadi yang aneh, nyentrik, berwibawa, mengajak beriman, orang bertanya, apakah engkau Mesias? Dan Yohanes mengatakan bukan. Lalu siapa engkau? Apakah engkau Elia? Apakah engkau Musa atau nabi besar yang lain? Dan Yohanes mengulangi apa yang disuarakan oleh Nabi Yesaya. Demikianlah Yohanes mengatakan itu, menyuarakan itu. Di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka dua hal pesan hari ini. Yang pertama, pengharapan. Ciri khas Advent adalah menanti kedatangan. Dan itu artinya punya pengharapan bahwa yang dinanti akan datang. Amin. Dan saya akan mengulangi lagi, ini bukan hanya soal perayaan Natal. Bukan hanya soal memperingati dan mengenangkan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan. Ini adalah poin yang berikutnya yang lebih penting. Persiapan, pengharapan bahwa saya akan berjumpa dengan Allah pada hari akhir nanti. Bahwa saya tidak keliru jalan yang saya ambil untuk beriman kepadanya. Amin. Maka menata diri, menata hati, mempersiapkan jalan, membangun kerinduan adalah kerinduan dan penataan untuk menyambut Tuhan kapanpun Tuhan menjemput kita. Pertama, pengharapan yang disertai kegembiraan karena tidak lama lagi. Tetapi poin yang kedua, ini poin refleksi untuk kita. Proses dari nandur sampai panen itu sesungguhnya apa yang mesti saya lakukan? Serius dan usaha keras. Ini kata kuncinya. Serius dan usaha keras. Kalau umat Allah Israel untuk menyambut Sang Mesias, menata hati turun-temurun sampai 700 tahun, ini pasti perkara serius. Ini pasti kerja keras untuk menata terus-menerus sampai sungguh-sungguh siap untuk menyambut Tuhan. Serius dan usaha keras itu seperti apa? Kembali pada bacaan pertama dan Injil, yaitu bacaan dari Nabi Yesaya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berleku-leku menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Artinya saudara-saudara, yang namanya menata, menseriusi untuk menyambut kedatangan Mesias tidak berhenti pada kenyamanan diri sendiri, kalaupun itu kita sebutnya kenyamanan spiritual dan rohani. Aku wis ayem, wis iso sregep neng gereja. Nek esuk bendino aku iso neng gereja. Ben minggu aku yo ora lowo. Aku ora nek iso aku berjumpa dengan Tuhan offline. Bak nek kepeksa aku live streaming. Ora keset, tetapi sangat semangat. Itu baik. Aku bertanggung jawab atas keluargaku dan anak-anakku. Itu baik. Tetapi saudari-saudara,
Apa yang dilakukan, yang diwartakan Yohanes ketika banyak orang berduyun-duyun antri untuk dibaptis? Yohanes mengatakan, kalau kamu punya 2 pakaian, kasih yang satu kepada yang membutuhkan. Ketika tentara datang, Yohanes mengatakan, hei, hiduplah dari gajimu, jangan lebih dari itu. Dan aneka hal. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Karena Allah ingin semua orang diselamatkan, dan agensi Allah adalah setiap pribadi yang beriman dan mengalami keselamatan Allah, yaitu saya dan Anda. Amin. Yang mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Jadi kesucian atau persiapan diri atau usaha keras atau pengharapan itu tidak berhenti pada aku sudah melakukan yang menjadi kewajibanku. Belum. Kalau aku hanya nyaman pada diriku sendiri, bahkan seolah-olah tanpa itu karya kemanusiaan dan sosial dan gerejaku, sangat mungkin belum. Ketika aku mendonasikan sebagian milikku untuk panti asuhan A, dan aku harus ke sana supaya aku bisa melihat anak-anak berjoget ria dan bernyanyi untukku dan kelompokku, Anda sudah mendapatkan upah dari itu. Ketika aku memberikan kepada tetanggaku yang miskin, dan ia selalu mundur-mundur datang, terima kasih ibu, wingi niko pun kangge, matur nuwun jan pas. Dan setiap kali kita berharap bahwa tetangga itu mengatakan hal yang mirip, kita sudah mendapatkan upahnya. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah, mari, atau ajakan reflektif, mari kita terus melakukan karya-karya baik yang mewujudkan sikap tobat kita, tetapi bermakna bagi banyak orang. Atau sejauh mana tutur kata, sikap, tingkah laku, pilihan, keputusan kita itu sungguh memberi kegembiraan dan keselamatan untuk orang-orang yang memang membutuhkan uluran kasih dari Tuhan melalui saya. Ukurannya itu di luar diri kita, bukan kenyamanan dan benteng diri. Saya kira ini menjadi tantangan setiap pribadi, tantangan setiap keluarga. Bahkan ketika misalnya begini, saya itu nyaman sekali menjadi romo. Aku kira iso apa-apa kecuali jadi romo, dan saya menikmati fasilitas dan apapun yang membuat hidup saya pribadi nyaman. Sangat mungkin itu upah untuk saya, dan saya belum melakukan banyak hal untuk keselamatan orang lain. Tetapi ketika Anda atau saya sampai berdarah-darah dan terluka karena kok ora matur nuwun to ya wong kuwi, atau biyen tak bantu kok aku saiki rekoso daerah bantu kamu kok dhewe wis mulya, Anda dihitung oleh Tuhan. Luar biasa ya. Kita diajak oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Nabi Yesaya untuk keluar dari diri, luruskan jalan baginya, supaya ketika kita berjalan tidak kejeblong, tetapi supaya setiap orang menikmati jalan yang lurus itu untuk menuju Tuhan, dan Tuhan memanggil diri kita masing-masing. Itulah usaha keras dan pengharapan yang kita lakukan di masa Advent ini. Konkretnya saya tidak bisa menyebutnya karena setiap pribadi punya pengalaman dan punya rancangan masing-masing, tetapi inilah saatnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala